maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan? Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Sampai kapan, Pi? Papi menutup akses aku. Dengar baik-baik, Farel. Kalau kamu tidak memutuskan Fitri, jangan harap kamu bisa lepas dari lingkaran ini. Kamu gak akan kuat, Farel. Kamu tuh bener-bener gak sopan ya. Bikin malu, keterlaluan kamu tuh. Mami kan gak enak sama Tante Leli. Dikirain Mami ini sengaja bikin malu dia. Lagian Mami kenapa sih nekat jodohin aku? Gak apa? Fitri, kamu nginep di sini? Tolong bilang papiku, aku nggak gentar sedikit pun dengan semua ini. Emangnya kenapa? Dia pikir aku nggak tahu apa. Kalau dia yang sabotase proyekku yang di Matoa. Aku nggak habis pikir, Mos. Ayam macam apa sih dia? Menjegal anaknya sendiri. Dan satu hal yang harus dia tahu lagi ya, Mos. Aku orangnya suka tantangan. Jadi kalau dia menghalang-halangiku, aku semakin tertantang, Mos. Dan gak ada kata menyerah dalam kamusku. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar set. Kok mailbox terus sih? Halo, Halo, Mas. Saya Aldo. Kailanya ada? bentar ya. Kailanya nggak ada. Kamu mau ngapain? Maaf, Bu. Saya... Dengar ya. Kamu itu memang karyawan kesayangan Pak Utama. Tapi saya nggak peduli kok. Walaupun kamu itu teladan, baik di kantor ataupun bagus kalian, saya nggak peduli. Yang penting saya tidak akan menyerahkan anak saya sama kamu. Ngerti? Tapi, Bu... Jadi tadi itu telepon dari Aldo, Mas. Aduh, tadi kenapa Mas baru ngilang sama aku? Gimana mau bilang, Kai? Orang tiba-tiba mami kamu langsung nyamber.
kasihan si Aldo. Pasti langsung disemprot deh sama si Mami. Gimana ya, Mas? Emang kamu suka banget ya sama si Aldo? Mas, gimana sih cara ngeluluhin hati Mami? Padahal dulu kan dia benci banget sama Mas Bram. Gimana ya, Kai? Masih selalu berusaha untuk baikan terus sama Mami dan Papi. Walaupun sebetulnya alot. Setelah menikah pun, mereka belum mau untuk merestui. Sampai akhirnya Alif lahir, Mami kamu mulai berubah. Mungkin benar kata orang, kalau cucu lahir, itu pasti akan membuat hati orang tua luluh. Oh, jadi karena Alif Mami luluh. Kayaknya sih gitu. Lagi nyusun rencana apa lagi kamu? Itu Mi lagi ngomongin Alif. Iya, Mi. Si Alif sekarang sudah bisa jalan. Yang bener, Bram. Sekarang Alifnya mana? Aduh, kok Mami telat tahunya. Cucu Mami itu emang hebat. Bener kan? Padahal baru sedetik yang lalu Mami kamu tuh marah besar. Begitu tahu kalau cucunya bisa jalan, lupa semuanya. Bener juga ya, Mas? Aldo, ayo makan dulu. Dari tadi dipanggil kok nggak denger? Aldo, kamu kenapa sih? Nggak apa-apa kok, Ma. Pasti soal Kayla. Dia udah ngecewain kamu ya? Tuh kan, Mama bilang apa? Dia itu bukan perempuan baik-baik. Lihat tuh, kamu jadi begini. Pokoknya Mama nggak rela kalau kamu sama dia. Mama kenapa sih, Ma? Udah deh, Mama tenang aja. Saya bisa mengatasi masalah ini sendiri, Ma. Saya kan udah besar. Mama nggak mau kalau ada orang yang menyakiti perasaan kamu. Dulu Fitri, sekarang Kayla. Mama terlalu berlebihan, Ma. Semua bukan salah mereka kok. Udah deh, Ma. Katanya mau ngajak makan. Aku sengaja datang ke sini buat lihat keadaan kamu, Rel. Aku nggak apa-apa kok, Mos. Gimana mungkin kau bilang nggak apa-apa kalau kemarin sore kamu telepon aku semarah itu, Rel? Aku nggak habis pikir sama Papi, Mos. Dulu aku pikir Papi itu lebih bijak daripada Mami. Ternyata Papi benar-benar tega ya ngebuang aku. Tapi kan kamu udah janji nggak akan nyerah. Makanya aku pengen banget bantu kamu supaya kamu bangkit lagi. Ini kamu harus follow up, Rel. Kemarin PT Yummy Food kan belum ada kontrak baru sama Retro. Lagian, selama kamu di Retro, mereka kamu yang pegang kan? Kenapa aku jadi nggak optimis gini ya, Mos? Takut juga lagi papi kamu. Iya, Mos. Jujur ya, rasa kecewa aku lebih parah daripada dulu kalau misal bersaing. Karena dulu kalau bersaing, itu bersaingnya sama dengan advertising yang lain. Tapi sekarang, dengan Papi sendiri, Mos. Mana Farel yang aku kenal yang semangat itu, yang bilang gak akan gentar dan gak akan mundur sedikit pun. Mana Farel yang aku kenal yang semangat itu, yang bilang gak akan gentar dan gak akan mundur sedikit pun. Iya ya, Mos. Kenapa aku jadi cengeng kayak gini ya? Itu kan sama sekali bukan Farel yang aku kenal. Semalam aja dia sedih karena proyeknya gagal. Kok sekarang bisa ketawa-ketawa gitu? Fit, ayo masuk. Sarapan buat Farel ya, Fit? Iya, Mbak. Kok nasi goreng terus sih? Gizinya mana? Itu kan gizinya kurang, Fit. Kamu hebat ya, Rel. Bisa nyesuaiin diri. Dulu tiap pagi kamu harus sarapan roti.
Seenggaknya sereal sama susu. Ya namanya juga hidup prihatin, Mos. Masih syukur aku dikasih sarapan tiap pagi sama Fitri. Aku kantor dulu ya, Rel. Makasih ya, Mos. David. Kok seneng banget? Ya senang lah, Fit. Hari ini aku pengen ketemu sama orang. Dan kali ini aku yakin aku pasti berhasil. Dan papi nggak akan bisa menjegalku. Soalnya PT Yummy Food ini suka dengan cara kerjaku, Fit. Waktu aku masih di Retro. Bagus deh, kalau kamu masih punya semangat. Sukses ya. Ini semua berkat Moza, Fit. Dia kasih aku support. Dia ngasih peluang kerja ke klien-klien. Modal kerja dari dia. Moza baik banget ya, Fit. Terus aja puji. Anggap aja aku nggak ada di sini. Kenapa, Rel? Asin banget. Kamu taruh garam berapa sendok, Fit? Maaf ya. Tapi perasaan takarannya sama kok yang kemarin. Asin kok, Fit. Fit, kamu tahu nggak? Kata orang, kalau masakannya asin, berarti orang yang masak itu pengen cepet-cepet kawin. Apaan sih? Gak lagi deh. Halo, 2 hari ini kok kamu kebanyakan melamun. Lagi mikirin kerjaan di kantor ya? Kerjaan sih nggak dipikirin, Pak. Tapi anak yang punya kantor tuh yang dipikirin. Tuh, lihat tuh kusut. Mah, Aldo, kalau cari calon istri itu, jangan yang bikin banyak masalah. Yang bikin mama pusing, bikin mama migrain melulu. Cari itu yang biasa. Yang alim, yang baik, yang bisa urus suami. Terus seksi juga, Mam. Man, Papa ini gimana sih? Itu perlu dong, Pak. Jadi kalau misalnya nanti Aldo pulang kantor, palanya lagi stres, begitu sampai rumah langsung seger. Ya nggak? Masya Allah, Man. Kamu berani bicara begitu di depan anak kecil. Ah, Papa tenang aja. Anak pentil masih bau kencur kayak gini nggak ngerti arti seksi. Seksi? Ah, kalau itu juga udah tahu. Kan pas Papa nganterin juga sekolah, Papa suka ngeliat mamanya Karin. Katanya Papa, mamanya Karin seksi kan? Man, Ngarang, Pak, ngarang. Mah, Pak, nanti sore saya mau melamar Kayla. Mama migrain lagi nih. Aduh, ya, aduh kumat Pak. lagi deh, Pak. Aduh. Iya, Rel? Kamu lagi di tempat kerja ya? Lagi istirahat kan? Bisa ini nggak istirahat makan siang dulu nggak? Nah, aku lagi sama Moza nih. Hah? Bareng sama Muza? Iya, aku tunggu di restoran Garlic ya. Aku tunggu sekarang. Iya. Nanti dia aku selesaiin dulu pekerjaan aku. Oke, bye. Kok sama Mbak Moza? Jadi tadi pagi Pak Bagas langsung setuju sama proposal yang kamu ajuin? Iya, Mas. Selain itu dia udah kasih aku detail produknya, jadi aku lebih gampang bikin iklannya. Fit, sini, duduk. Mas, untuk awal sih dia minta aku bikin versi print ad-nya aja. Tapi misalkan ini berhasil, dia minta versi iklan dan versi TV. Nah, menurut kamu, aku udah bikin nih. Menurut kamu gimana? Bagus sih, Rel. Tapi PT Yummy Food kan bukan ahli dalam bidang mie.
Jadi aku rasa kita mesti punya kelebihan lain dibanding produk lain. Gimana kalau harganya yang miring? Jadi? Mungkin kita bisa menonjolkan di harganya. Produk ini lebih murah dibanding produk lain kan, Rel? Duh, Mbak Moza pinter banget sih. Aku kok jadi kelihatan bego. Pada ngomongin apa sih? Kamu bener juga, Mos. Emang selama ini sih PT Yummy Food itu ahli di bidang snack. Kalau mie instan sih cuman ekspansi usaha mereka ya. Kalau soal rasa sih, aku kurang yakin sih, Mos. Harga, iya benar. Bisa juga tuh, Mos. Harga, iya. Tapi selain harga apa ya, Mos ya? Warnanya. Warna bungkusnya pasti bagus. Bungkus tuh nggak penting kali, Fit. Iya penting dong, Mbak. Ya kalau warna bungkusnya warna-warni kan bikin orang tertarik. Salah ya? Gini aja, Rel. Sekarang kan banyak tuh untuk kepentingan iklan, terus bawa-bawa kalau misalkan produk ini bergizi lah, menyehatkan. Gimana kalau gitu? Jangan pakai cara yang menyesatkan gitu dong, Mos. Lagian aku juga kurang suka, Mos, pakai cara kayak gitu. Tapi saran Fitri bagus juga. Bungkus itu sangat menarik buat konsumen. Boleh tuh, Fit. Aku pulang aja ya. Loh, kok pulang, Fit? Makanannya kan belum datang. Tiba-tiba udah kenyang. Jadi pulang aja ya. Fit, duduk dulu. Udah dipesen kok gak dimakan sih? Mos, kita lanjutin lain kali aja ya. Fitri, kamu mau pesen apa? Aku pesen puding ya? Atau kesukaan kamu, pete goreng? Gimana? Makasih. Ya udah. Ini udah hari ketiga Kayla nggak masuk kerja. Nggak bisa. Gue harus ke rumahnya malam ini. Gue harus nekat melamar dia. Tapi, aduh, gimana ya? Dari semua iklan, memang yang paling menantang adalah membuat iklan rokok. Kenapa? Karena faktor kesulitannya, kita tidak boleh menampilkan adegan orang yang sedang merokok. Tapi itu semua tergantung bagaimana cara kita bisa mengemas, supaya pesan yang akan kita sampaikan bisa tetap sampai kepada konsumen. Itu yang paling penting. Pak, kalau produk rokok yang mau kita garap ini, mereka minta konsepnya tentang kesepakatan persahabatan. Gimana, Pak? Kemarin sebenarnya Aldo sudah ngasih ide untuk storyboardnya. Tapi saya kurang tahu, makanya kita tidak jadi pakai konsep yang Aldo bikin. Al? Nanti malam gue harus jadi melamar Kayla. Gue nggak boleh maju mundur kayak gini. Gue nggak mau kehilangan Kayla. Aldo, gimana jadi? Ya, jadi Pak, saya nanti malam jadi melamar Kayla. Maaf Pak, maksud saya. Oh, jadi kamu melamar Kayla? Bagus Al, kami semua di sini mendukung kamu. Sukses ya. Hebat loh Al, hebat. Aduh, mampus gue. Pikiran gue di mana sih? Pokoknya aku nggak boleh lagi diremehin sama Mbak Moza. Jadi aku juga mesti belajar tentang periklanan. Biar kalau di depan orang, ya nggak kelihatan bodoh. Futures and options market. Bukunya tebal banget sih. Malah bahasanya susah. Walaupun ada terjemahannya tetap aja susah. Tapi nggak apa-apa. Aku mesti tetap belajar. Lagi juga belajar kan gak ada salahnya buat aku.
Satu kalimat aja susah. Diulang-ulang juga judulnya nggak tahu. Fitri. Fit. Itu buku apaan, Fit? Buku. Buku apaan? Pelit amat sih. Iya, bukan buku apa-apa. Kok pakai rahasia segala sih? Coba lihat. Ih, bukan apa-apa. Pi, kok sampai malam ada tamu ya, Pi? Iya, relasi dari Hong Kong datang tadi. Kayla mana, Mi? Di kamar, Pi. Masih sakit? Udah dibawa ke dokter belum sih? Kok nggak sembuh-sembuh? Udah ke dokter sih, Pi. Tapi Kailanya tuh nggak mau makan. Jadi belum makan obat. Nggak apa-apa lah, Pi. Biar dia istirahat sampai sembuh ya, Pi ya. Kamu sakit apa sih? Kok nggak sembuh-sembuh? Siapa yang sakit? Orang dilarang. Au! Ada apa sih, Mi? Ada yang Mami sembunyiin? Nggak ada yang disembunyiin. Kaila tuh asal ngomong doang. Udah kamu makan aja dulu. Ya ampun, Fit. Buku ini juga ada di rumahku. Ngapain kamu sampai beli sih? Ya habis gimana, Rel? Aku kan malu. Nanti kamu malah ketawain aku. Aku nggak mungkin ketawain kamu. Lagian kamu kan pin maju, nggak mungkin lah aku ketawain. Mbak Moza itu pinter banget ya. Kemarin aku lihat kamu diskusi sama dia. Aku jadi minder. Moza itu emang pintar. Marketingnya jago lagi. Tapi kamu nggak kalah pintarnya juga, Covid. Kamu jangan ngina. Kamu tuh pintar ngatasin masalah hidup kamu. Kamu pintar ngilangin rasa sedih kamu. Kamu juga pintar bertahan hidup di Jakarta yang keras ini. Itu juga pintar, Covid. Ini uang buat gantiin kontrakan aku ya. Kamu dapat uang dari mana? Bukannya semalam aku lihat dompet kamu kosong. Di kulkas aja kamu nggak ada apa-apa. Cuman ada air-air yang belum jadi es batu. Aku dapat pinjaman dari Moza. Tapi ini kan kebanyakan, Rel. Nggak apa-apa, Fit. Sekalian gantiin buku ini. Aku pulang dulu ya. Kamu jangan lupa kunci pintu. Fit, kalau usahaku udah berhasil dan kamu udah tahu sedikit soal periklanan, nanti kamu bantu aku ya. Aku balik ya sayang. Sayang. Dadah. Sayang. Hei, kamu tuh kalau ngomong tuh dijaga dong. Ngomong kok sembarangan. Biarin aja. Biar papi tahu kalau ini semua cuma rekayasa mami. Jangan mentang-mentang kamu dibelain papi terus kamu ngelawan sama mami. Habisnya aku boring, Mi. Masa anak segede aku dikurung di rumah terus? Bisa gila aku, Mi. Pokoknya selagi kamu berhubungan sama si Aldo itu, mami tuh nggak mau kamu ke kantor. Mendingan aku kabur dari rumah aja deh. Kawin lari sama... Aduh, Mami kenapa sih? Aku tuh bukan anak kecil. Kamu tuh umur boleh dewasa, kelakuan kamu kayak anak kecil. Biar mami awasin terus kamu. Mam, jangan ribut-ribut di sini. Oke, ada Aldo. Hah? Apa? Aldo datang. Kaila? Aldo! Katanya kamu sakit, Kai? Iya, tapi pas kamu datang, aku jadi sembuh deh. Mami udah tenang dulu.
Gimana bisa tenang? Ngapain kamu kesini? Saya kan udah bilang, jangan temuin anak saya. Nih, maafin saya, Bu. Tapi saya datang kemari karena saya ingin melamar Kayla. Kamu ngelamar aku? Kita bakal nikah. Aku bakal jadi istri kamu, Al. Saya sangat mencintai Kayla, Bu. Saya serius sama dia. Dan saya nggak mau pacaran terlalu lama sama Kayla. Kamu tuh udah gila ya? Mami, dengerin dia dulu. Mami nggak setuju. Kay, kamu jangan mau nikah sama dia dong. Mi, tapi aku mau. Aku nggak bisa hidup tanpa Aldo, Mi. Dan saya merestui mereka, Mi. Enggak, Pi. Mami nggak setuju, Pi. Kenapa? Harusnya kita lega dong. Kayla dapat jodoh seperti dia. Nggak mau, nggak bisa, Pi. Mam, tenang dulu ya. Kalau Mami kayak gini, urusannya bakal lebih runyam, ya. Maya, bawa Mami ke kamar. Papi mau ngomong dulu sama Aldo. Yuk, Mami, masuk yuk. Udah lepasin Mami. Mami berhak dong bicara. Mami pokoknya nggak setuju, Pi. Udah, Mami diam. Loh, saya suka kamu berani seperti ini. Tapi saya sungguh tidak menyangka kalau kamu akan melamar Kayla secepat ini. Saya takut kehilangan Kayla, Pak. Dan saya nggak mau kalau Kayla dijodoh-jodohin lagi sama orang lain. Apa? Iya, Pi. Waktu itu Mami nyoba buat jodohin aku sama anak teman arisannya. Mi, benar kata Kayla. Mami. Al, aku senang banget hari ini. Aku juga senang banget, Kayla. Akhirnya aku bisa ketemu sama kamu. Apalagi papi kamu menerima niat baik aku. Sekarang tinggal Mami, Al. Tapi aku yakin kok, Papi pasti bakal bantuin kita. Mami kan takut sama Papi. Tapi kalau akhirnya mami kamu nerima aku nggak mau gara-gara paksaan papi kamu ya, Kayla. Itu cuma masalah waktu, Al. Oke, Al, makan sama-sama yuk di dalam. Iya, Kak. Iya. Terima kasih, Om. Musa, sekarang Farel sedang mengerjakan proyek apa? Musa? Aku nggak tahu, Om. Musa, selama ini saya kenal kamu sebagai orang yang jujur. Dan saya sangat percaya sama kamu. Lagi pula, buat apa kamu membela orang yang sudah mengecewakan kamu? Tapi kan, Om, Farel patut dapat kesempatan. Aku nggak mau proyek Farel gagal lagi. Itu adalah hak saya sebagai orang tua yang dia sudah amat sangat kecewakan. Sekarang Farel sedang mengerjakan proyek apa? PT Yummy Food, Om. Terima kasih. Sekarang kamu boleh kembali. Permisi, Om. Ya, selamat pagi Pak Bagas. Utama dari Retro. Apa kabar Pak? Begini, Ya Tuhan, terjadi lagi. Brengsek! Papi boleh hukum aku seperti ini, Bi. Tapi aku gak akan nyerah. Tapi aku gak akan nyerah.
Lihat aja, Pi. Rel, kamu kenapa sih? Rel, aku tahu kamu marah. Tapi kamu jangan terusin kayak gini. Rel! Papi! Mas Farel? Mana dia? Dia siapa, Mas? Pak Utama! Beliau kan masih... Papi! Mas! Papi! Keluar, Pi! Pi, keluar! Keluar, Pi! Kenapa Papi tega ngelakuin ini ke aku, Pi? Kenapa? Gak puas Pi udah buang aku, Pi. Dan menutup semua akses aku. Jangan Papi ya, Pi. Papi bisa sekejam ini ke aku. Farel? Usir dia. Bawa dia pergi dan jangan sekali-sekali kasih dia masuk. Papi jangan dong, Pi. Ini pertama kali Farel itu menentang orang tuanya. Dan ini gara-gara kamu, tahu gak? Mi, ini bukan salah dia, Mi. Mendingan Mami kasih tau Papi. Bukan gini caranya menghukum anak sendiri, Mi. Cukup, Farel. Cukup! Papi itu kekanak-kanakan, Mi. Dia pikir aku pecundang. Bukan, Mi. Sampai kapanpun, Papi nggak akan bisa menjegal aku, Mi. Mami, masuk. Ayo, Rel, kita pulang aja. Itu benar-benar kurang ajar. Malam semua. Moza, kebetulan kamu datang. Om, Tante, tadi Kayla telepon saya soal kedatangan Farel. Saya cuma mikir, apa Farel benar-benar nggak bisa dapat kesempatan baik? Kasian kan Farel, Om. Dia udah benar-benar serius dengan proyek Yummy Food ini. Kalau gagal lagi, dia pasti akan kecewa banget. Pi, tolong Farel dong, Pi. Paling tidak kan buat kehidupan dia sehari-hari, Pi. Kalau Farel dapat proyek ini, aku yakin dia pasti merasa ada di atas angin, Om. Bener tuh, Pi. Atau apa? bikin syarat aja, Pi. Kalau dapat proyek ini, Farel itu harus meninggalkan Fitri. Gitu, Pi. Mami juga kan gak tega, Pi, dengan hukuman Papi terhadap Farel. Ya, kalau proyek itu jadi, kan lumayan, Pi. Farel bisa hidup. Pasti dia tuh sekarang gak punya uang, Pi. Kasian kan, Pi? Iya, Fit. Apa kabar? Farel kenapa? Iya, aku ngerti. Tapi kamu harus semangatin dia terus ya, Fitri. Ya udah, aku kesana ya. Iya. Farel kenapa, Al? Proyeknya gagal lagi ya? Mus, aku keluar sebentar ya. Fitri mau ketemu. Dia juga sangat terpukul, Mus. Astaga. Kemarin kenapa gue ngomel-ngomel ya? Aduh, mana pusing banget lagi. Siapa? Papi?
Masuk, Pi. Pi, aku minta maaf ya soal tadi malam. Farel, lupakan kejadian kemarin. Papi tahu kamu sangat ingin mandiri. Dan Papi senang. Kamu ingin mencoba di bidang usaha yang sama dengan Papi. Tapi Papi juga tahu kan, aku selalu gagal dalam proyek aku. Papi kemari tidak untuk mengajak kamu bertengkar. Semalam Papi ketemu Pak Bagas, pemilik PT Yumi Food. Kamu bisa pegang lagi proyeknya. Kamu kerjakan proyeknya. Itu kontrak kerjasama yang dititipkan pada Papi tadi malam. Ini serius, Pi? Ya, kamu bisa kembali lagi bekerja di Retro dengan posisi yang sama. Papi sudah siap menerima kamu kembali. Dengan satu syarat, kamu meninggalkan Fitri. Kenapa? Kamu keberatan? Kalau untuk itu tujuan Papi datang ke sini, berarti Papi buang-buang waktu. Karena aku gak akan meninggalkan Fitri, Pi. Sombong sekali kamu. Maafkan aku, Pi. Karena ini adalah pilihan aku. Dan terima kasih atas usaha Papi. Keras kepala. Gimana, Fit? Aku udah pikir panjang. Kayaknya aku nggak bisa nerusin semua ini. Fitri, aku tahu kamu pasti khawatir banget sama Farel. Tapi kamu jangan nyerah, Fit. Dia bakalan lebih terpukul kalau kamu tinggalin. Karena aku mencintai dia. Aku nggak tega ngeliat dia terus-terus menderita kayak gini. Kamu ingat perjuangan Farel untuk ngedapetin kamu? Apa kamu nggak ingat pengorbanan yang begitu besar buat kamu? Aku nggak akan melupakan hal itu. Dan jangan kamu pikir aku senang melakukan semua ini. Karena cuma ini satu-satunya jalan supaya dia mau kembali ke rumah keluarganya. Dan supaya dia terbebas dari hukuman ayahnya. Farel memang bukan orang yang biasa hidup menderita, Fitri. Tapi dia bukan orang yang cengeng, bukan orang yang lemah, Fit. Dia pasti tahan atas sikap Pak Utama. Tapi Al, kamu nggak akan ngomong ini semua kalau kamu tadi ada di kontrakan dan ngeliat kondisinya Farel. Dia udah benar-benar nggak kuat ngadepin semua ini. Aku harus mundur. Aku akan mengakhiri semua ini. Fit, kamu jangan lakuin itu, Fit. Tolong, Fit. Gak bisa, Al. Kalau aku tetap nekat, sama aja aku mau nyiksa Farel. Kamu salah, Fitri. Kalau kamu tinggalin Farel, kamu lebih menyiksa dia. Aku ke kantor dulu, Fit. Tolong, kamu pikirkan lagi niat kamu itu ya.